Saudaraku, setelah Tuhan Yesus Kristus memberikan apresiasi kepada seorang perempuan yang telah sembuh dari pendarahannya, lalu orang-orang datang kepada kerumunan itu atau kepada Yesus Kristus dan Yairus dan mengatakan kepada Yairus, kamu tidak usah merepotkan guru lagi, sebab anakmu sudah mati. Lalu Tuhan Yesus Kristus, percayalah, anakmu tidak mati, dia sedang tidur. Lantas Yesus mengajak beberapa murid dan Yairus masuk ke ruangan anak itu. Ketika orang-orang yang menangis atas kematian anak itu mendengar bahwa Yesus mengatakan dia tidak mati, tapi dia sedang tidur, mereka semua tertawa. Jadi kita sebetulnya dari sini mendapatkan satu gambaran atau penjelasan. Tidak perlu kita itu heran kalau ada orang-orang di sekitar kita semula mengelulukan kita, lalu sebentar kemudian mengolok-olok kita. Kalau ada orang-orang yang tampaknya menangis, pilu, sedih, pedih, tapi kemudian menertawakan kita. Jadi kita tidak usah heran akan hal itu. Seperti ada pernyataan, dunia ini adalah panggung sandiwara. Jadi siapapun bisa bersandiwara di dalam dunia ini. Coba bayangkan orang yang menangis karena kepedihan dan kesedihan, tapi ketika mendengarkan Yesus mengatakan anak itu tidak mati tetapi tidur, mereka lantas tertawa. Di mana kepedihan dan kesedihan mereka? Di mana? Mungkin akal mereka sedang mempertanyakan perkataan Yesus karena menurut mereka faktanya anak itu mati. Tapi mengapa Yesus katakan anak itu tidur? Jadi pernyataan Yesus ditertawakan karena mereka merasa yakin penuh bahwa anak itu telah mati. Nah, setelah Yesus Kristus masuk ke dalam ruangan anak itu bersama dengan beberapa muridnya dan kedua orang tuanya, Yesus berkata pada anak itu, "Hei anakku, bangunlah." Ada istilah talitakum, artinya bangunlah. Lalu apa yang terjadi? Anak Yairus itu bangun. Dia hidup. Di sini kita tahu bahwa perkataan Yesus ya dan amin. Tidak ada satu pun yang dikehendaki yang tidak jadi. Tidak satu pun yang tidak dilakukan yang tidak realisasi. Ia berkuasa. Dikatakan dalam kesetaraannya dengan Allah, tidak menganggap sebagai miliknya yang patut dipertahankan. Ini memberikan penjelasan siapakah dia. Dia adalah Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia sumber hidup itu. Karena itu ketika Yesus mengatakan dia tidak mati tetapi dia tidur. Oleh karena itu Yesus membangunkan talitakum. Bangunlah. Dan anak itu bangun. Dia hidup. Orang tuanya begitu gembira, tetapi ia tidak berteriak-teriak. Karena dia harus yakin ketika dia mengundang Yesus, "Tuhan, datanglah ke rumahku. Anakku sedang sakit keras dan hampir mati. Jamahlah dia, maka dia akan hidup dan tidak mati." Jadilah seperti yang dibaca oleh Yairus. Saya kira itu juga yang menjadi pegangan kita. Karena memang yang benar adalah orang benar hidup oleh karena percaya. Jadi ketika Yairus sudah minta pertolongan pada Yesus dengan penuh keyakinan, meyakini bahwa permintaan itu didengar dan dikabulkan, anak itu hidup. Anak itu dibangunkan, dia hidup, dipulihkan, dia sudah sembuh. Lalu Tuhan Yesus Kristus jangan beritahukan hari kepada siapapun. Sekarang berikanlah kepada anakmu makan, karena beberapa hari tentunya dia
sulit untuk makan. Puji Tuhan Yesus. Yesus Maha Kuasa. Yesus berkuasa atas hidup kita dan hidup saudara. Bergantunglah sepenuhnya padanya.